Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. Kita melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Masih belum keluar dari pembahasan seputar hukum salat. Kita mudzakarah sejenak hukum seseorang yang meninggalkan salat. Ada berapa pendapat padanya, Bapak? Hukum seseorang yang meninggalkan salat, ada berapa pendapat dulu? 1, 2, 3 atau 4? Ini masalah urgen ini. Harus tahu. Nah itu Bapak yang terakhir, ada berapa pendapat? 2, ahsan. Pendapat pertama? Jika mengingkari akan wajibnya sholat, maka dia kafir. Ada khilaf dalam permasalahan ini? Ada khilaf di kalangan kaum muslimin. Orang yang mengingkari wajibnya sholat, maka hukumnya kafir. Ada khilaf? Ada enggak? Enggak ada khilaf, Pak. Nah, enggak ada khilaf. Seawam-awamnya orang, meskipun dia misalkan enggak sholat, ya dia tetap akan mengakui bahwasanya sholat itu wajib. Kalau dia sudah mengingkari sholat itu enggak wajib, ya sudah, selesai. Tidak ada khilaf dalam permasalahan ini, karena dia rukun Islam. Nah, permasalahannya sekarang, saya ulang pertanyaannya lebih spesifik. Hukum seseorang yang meninggalkan sholat dalam keadaan tidak mengingkari akan wajibnya. Apa hukumnya? Sebelumnya berapa pendapat dalam perkara ini? Antum? Yang siapa antum? Menunduk dia. Kayaknya tidak mendengar. Antum? Ada berapa pendapat? Paham pertanyaan Anda enggak? Tenang aja, enggak masalah, kita mudzakarah, ini ilmu. Naam, kita mudzakarah ini. Hukum seseorang yang tidak melaksanakan sholat tapi dia tidak mengingkari akan wajibnya. Ada berapa pendapat dalam masalah ini? 2. Baik, pendapat pertama? Antum? Pendapat pertama, dihukumi kafir pelakunya. Dan ini pendapat siapa? Pendapat siapa ini? Siapa? Pendapat siapa? Imam Ahmad Ibni Hanbal. Naam. Pendapat kedua, hukumnya tidak kafir. Dan ini pendapatnya para imam 3 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Malik. Tapi yang jadi acuan di sini yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Dari sisi semuanya bersepakat bahwasanya amalan dalam hal ini salat itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah keutuhan iman. Adapun Abu Hanifah memandang kenapa kok salat itu meninggalkan salat tidak kafir? Ya karena di sisi beliau amalan itu pada asalnya bukan termasuk bagian satu keutuhan dengan iman. Maknanya jika tidak dilaksanakan, ya keimanannya tetap sempurna. Naam. Dan pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat berdasarkan paparan dalil yang ada, yaitu pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya seseorang yang meninggalkan salat
dan pembahasan seseorang yang meninggalkan sholat, maka bahasan cakupannya adalah orang yang menisbatkan diri ke dalam Islam. Kita nggak bahas orang-orang yang selain Islam ini, karena pembahasannya sholat. Hukum seseorang yang meninggalkan sholat, walaupun dia mengingkari, walaupun dia meyakini akan wajibnya, maka hukumnya kafir berdasarkan paparan dalil yang telah lalu. Kemudian kita lanjutkan. Berkata pensyarah Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitab Iqtida'is Shiratal Mustaqim safhah 70 ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam ithnatani fin nas huma bihim kufrun. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menukil bahasan dari Syekhul Islam tentang hadis ada dua perkara pada manusia. Yang keduanya itu pada mereka adalah kekufuran. Ada dua perkara. Jadi dua perkara itu jika ada pada seseorang disifati dengan sifat kekufuran. Apa yang kufur? Ya, dua perkara itu adalah kekufuran. Qala Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, fa qawluhu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huma bihim kufrun, kedua perkara itu jika ada pada mereka, pada manusia, adalah kekufuran. Ai hatanil khaslatani huma kufrun qaimun bin nas. Apa yang dimaksud kekufuran di sini? Dua perkara itu berkaitan dengan perangai, watak. Yang apabila ada, maka keduanya itu adalah sifat kekufuran. Yang tegak dalam hal ini, seseorang atau pelakunya itu tersifati dengan sifat kekufuran. Fa nafsu al-khaslataini kufrun. Jadi hakikat dari dua perkara yang disebutkan itu, hakikatnya dia adalah jenis dari jenis-jenis kekufuran. Haitsu kanata min a'malil kufri. Dari sisi apa? Ya dari sisi dua perangai itu terhitung, tergolong, termasuk dari bentuk-bentuk amalan kekufuran. Apa itu dua perangai? Nanti disebutkan. Wa huma qa'imatani bin nas. Keduanya itu ada pada manusia. Lakin laisa kullu man qama bihi syu'batun min syu'abil kufri atau min syi'abil kufri yasiru biha kafiran al-kufral mutlaqa hatta taquma bihi haqiqatul kufri. Kaidahnya, terkadang suatu amalan itu didefinisikan, terkategorikan sebagai turunan dari macam-macam kekufuran. Tapi bukanlah kemudian artinya setiap bagian dari bagian-bagian atau turunan-turunan jenis amalan kekufuran itu jika ada pada seseorang, maka jadilah dia itu kafir dengan sifat kekafiran yang mutlak, kafir, keluar dari Islam, sampai benar-benar tegak padanya hakikat dari kekufuran. Contohnya, membunuh seorang mukmin itu termasuk dari turunan jenis kekafiran. Jadi kalau ada kalimat atau istilah kufur, dalam kekufuran itu terhimpun sekian banyak kategori. Lah, semua yang ada di dalam himpunan kufur itu masuk dalam kategori kufur. Tapi tingkatannya bertingkat-tingkat. Membunuh seorang mukmin dikategorikan sebagai kekufuran, termasuk dari jenis kekufuran. Tapi kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin, maka tidaklah lantas kemudian dia menjadi kafir dengan kekafiran yang mutlak, keluar dari Islam, sampai tegak padanya kekufuran yang hakiki. Apa kekufuran yang hakiki itu? Ya murtad. Nah, kekufuran yang hakiki adalah amalan-amalan yang konsekuensinya murtad. Menyembah selain Allah, tidak sholat, misalkan.
tidaklah lantas kemudian pelaku dari jenis kekafiran maka teranggap pelakunya kafir secara mutlak sampai didapati padanya kekafiran yang sifatnya hakiki, yang utama. Kufrun akbar maksudnya. Kama annahu laisa kullu man qama bi syu'batun min syi'abil imani yasiru biha mu'minan hatta yaquma bihi aslul imani wa haqiqatuhu. Sebagaimana tidak setiap orang yang ada pada dirinya jenis atau suatu turunan dari turunan-turunan cabang-cabang iman bisa dikatakan lantas dia menjadi seorang mukmin. Tidak bisa. Sampai hakikat asal dari keimanan itu ada pada dirinya. Contohnya, termasuk dari keimanan itu imatatul adza anit thariq. Al-imanu bid'un wa sittun wa sittun atau sab'una syu'bah. 60 atau 70 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Termasuk keimanan bukan? Kalau ada orang kafir, dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Didasari atas apa? Ya kemanusiaan. Wah, ini kalau terkena manusia kan celaka. Atas dasar kemanusiaan itu dia singkirkan. Itu termasuk jenis keimanan enggak? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Termasuk, kan menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu termasuk amalan kebaikan, termasuk keimanan, cabang-cabang keimanan. Tapi tegaknya salah satu dari cabang keimanan ini tidaklah lantas melazimkan wujud keimanan secara utuh. Karena apa? Karena asal iman itu tidak ada pada dirinya. Berarti tidak melazimkan orang yang orang kafir ketika melakukan sebagian perbuatan dari perbuatan-perbuatan keimanan lantas dihukumi dia sebagai mukmin. Misalkan orang kafir dia menyumbang untuk bencana alam dengan sumbangan yang besar untuk kemanusiaan atas dasar kemanusiaan. Ini perbuatan kebaikan, termasuk dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keimanan seseorang apabila dia seorang muslim. Jika dilakukan oleh orang kafir, berarti dia sebagian dari masuk dalam himpunan keimanan. Tapi adanya sebagian ini tadi tidaklah lantas menunjukkan melazimkan orangnya adalah orang beriman. Kapan? Sampai tegak hakikat keimanan pada dirinya. Apa itu? Ya dia bersyahadat la ilaha illallah dan melaksanakan konsekuensi dari syahadat dan rukun-rukun Islam. Begitu pula sebaliknya, kekufuran pun begitu. Seorang yang melakukan juz'iyat sebagian cabang dari jenis kekufuran tadi tidaklah serta-merta kemudian bisa dikatakan kufur secara mutlak keluar dari Islam sampai hakikat kekufuran yang asli itu ada pada dirinya. Sampai dia murtad misalkan. Wa farqun bainal kufri. Jadi dalam hadis ini isnatani, dua perangai yang ada pada manusia, yang apabila kedua itu ada pada mereka maka itu adalah perangai kekufuran. Seorang mukmin yang memiliki watak tabiat perangai ini tidak lantas kemudian pelakunya kufur. Tidak lantas pelakunya menjadi kufur, keluar dari Islam. Begitu maksud dari pemaparan di sini. Wa farqun bainal kufri al-mu'arrafi bil lam. Kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam laisa bainal 'abdi wa bainal kufri wa syirki illa tarkus shalah. Wa baina kufrin munakkarin fil isbat. Naam. Beda tekstual antara kekufuran yang disebutkan secara spesifik ma'rifat. Di situ diterjemahkan apa? Berbeda antara kekafiran yang apa? Adanya perbedaan antara kata kufur yang ma'rifat. Yang ma'rifat. Apa itu maksudnya yang ma'rifat? Ada alif lamnya. Lu enggak di situ loh. Sudah dibaca. Nah, kalau yang enggak belajar nahwu paham enggak itu? Apa maksudnya ma'rifat alif lamnya? Berarti kan di sini memang dibutuhkan seorang muslim itu paling tidak dia mempelajari lah dasar dari bahasa Arab yang paling dasar. Karena sebagian kitab terjemahan pun tidak bisa diungkapkan kecuali dengan ungkapan istilah dalam bahasa Arab itu sendiri. Makanya di situ kan dikatakan apa? Ma'rifat dengan
Ma'rifat dalam kurung ada alif lamnya. Kalau orang yang nggak paham apa maksudnya ma'rifat dalam kurung ada alif lamnya. Naam. Wa farqun bainal kufril mu'arrafi bil lam, beda antara tekstual kekufuran kalau dia diiringi dengan alif dan lam. Al-kufru. Al-kufru maknanya spesifik, kekufuran yang itu. Naam. Dan beda pula dengan kekufuran jika disebutkan dalam keadaan nakirah, tidak ada alif dan lamnya. Nakirah itu umum sifatnya. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris itu the book berarti apa? Ya buku itu ma'ruf, the man, orang yang itu. Tapi kalau a book, a man, maknanya apa? Global, sebuah buku, seseorang, siapa nggak tahu kita. Ini makna dari nakirah dan ma'rifat. Ma'rifat itu spesifik, kalau nakirah umum, sifatnya global. Di sini dijelaskan, tekstual dalam bahasa Arab itu beda, datang dalam bentuk ma'rifat dengan alif dan lam, ataupun datang dalam bentuk nakirah. Dalam tekstual yang berkaitan dengan salat, laisa bainal abdi wa bainal kufri wa syirki illa tarku as-shalah. Di sini disebutkan al-kufri, pakai alif dan lam. Sementara dalam hadis yang telah lalu, dua perangai yang ada pada manusia, yang apabila itu ada pada manusia, maka itu adalah kufrun nakirah. Maka berbeda. Ala hadal qaul, berarti di atas pendapat ini, jumhurus sahabati bal haka ghairu wahidin ijma'ahum alaihi. Di atas pendapat inilah, pendapat apa? Bahwasanya seseorang yang meninggalkan salat, maka dia kafir dengan kekufuran akbar, keluar dari Islam atau alias murtad. Berdasarkan tekstual yang ada, al-kufru di situ spesifik maknanya kufur akbar. Jadi tidak bisa dibawa kepada riwayat-riwayat yang menunjukkan adanya kekufuran yang itu sifatnya kufur asghar. Karena beda riwayatnya. Riwayat yang menjelaskan kufur akbar itu disertai alif dan lam. Di atas pendapat inilah mayoritas para sahabat. Bahkan telah menghikayatkannya lebih dari satu orang, ijma' sahabat atas yang demikian itu. Jadi para sahabat itu bersepakat ijma' bahwasanya hukum seseorang yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Dan juga tidak dikenal, tidak diketahui orang yang menisbatkan diri ke dalam Islam di masa sahabat kemudian tidak sholat, ini hampir-hampir tidak diketahui. Makanya orang munafik harus sholat, terpaksa mereka untuk sholat. Kalau sholat itu tidak wajib atau dalam artian yang meninggalkannya tidak kufur, ya kaum munafik tidak perlu capek-capek untuk menampak-nampakkan bahwa mereka ikut sholat. Karena konsekuensinya kalau nggak sholat, ketahuan kemana fulan kok nggak pernah sholat. Dan riwayat-riwayat itu menunjukkan pula bahwa sholat itu jamaah, dilakukan di masjid. Kelihatan fulan menisbatkan ke dalam Islam kok nggak pernah kelihatan sholat. Makanya terpaksa mereka sholat. Berarti menunjukkan bahwasanya tidak dikenal seseorang menisbatkan kepada Islam tidak sholat, nggak dikenal di masa sahabat. Qala Abdullah bin Syaqiq, Abdullah bin Syaqiq, salah seorang tabi'in senior. Beliau mengatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghaira shalah. Ini tabi'in ketemu dengan para sahabat. Berdasarkan pengalaman beliau bertemu langsung, berinteraksi dengan seluruh para sahabat, Abdullah bin Syaqiq ini mengetahui bahwasanya ternyata para sahabat itu memandang tindakan meninggalkan salat itu kufrun akbar. Dan ini nukilan dari tabi'in. Sementara sebelumnya telah berlalu penjelasan dari Ubadah bin Samit, sahabi secara langsung dalam pertemuan yang lalu. Apa yang dikatakan oleh Ubadah bin Samit? Ausana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kami, la tusyriku billahi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan satu pun.
Wala tatruku sholata amda, jangan sekali-kali meninggalkan salat dengan sengaja. Faman tarakaha amdan muta'ammidan faqad kharaja minal millati. Ini Ubadah bin Samit, sahabat. Pemahaman beliau, fikihnya beliau dalam perkara ini, beliau mengatakan bahwasanya siapa saja yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia keluar dari agama ini atau murtad. Rawahu Tirmidzi wal khamsah wa sahahahu ala syartihima. Hadis ini atau riwayat ini, asar dari tabi'in ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan. Wa qala Ishaq bin Rahawayh al-Imam al-Ma'ruf. Ishaq bin Rahawayh ma'ruf, sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal, wali dari wali-wali Allah, hidup di kurun waktu 200 Hijriyah, bukan yang baru 300-400 tahun yang lalu. Ini 200 Hijriyah, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kesolehan, kewalian, kefakihannya jelas tidak bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang dicitrakan sebagai wali-wali palsu di masa ini. Sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna tarika salati kafirun. Ishaq bin Rahawayh, teman karibnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan telah sahih dari Nabi bahwasanya seseorang yang meninggalkan salat itu kafir. Wa kadzalika kana ra'yu ahli ilmi min ladun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hada. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan demikian pula pendapatnya seluruh para ulama sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Apa itu? Anna tarika salati amdan min ghairi udhrin hatta yakhruja waqtuha kafir. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada udzur, tanpa ada udzur darurat, sampai keluar dari waktunya, maka dia kafir. Ini hanya sebatas meninggalkan salat dengan sengaja sampai keluar waktu, dihukumi kafir. Lah bagaimana dengan yang tidak salat sama sekali? Sepanjang hidupnya KTP-nya Islam, tapi tidak pernah sholat. Ya kalau sholat ya terpaksa, nggak enak sama masyarakat, masa Idul Fitri, Lebaran nggak ikut sholat misalkan. Lebih parah lagi. Wa dzakara Ibnu Hazm annahu qad jaa'a an Umar. Dinukilkan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm salah seorang alim ulama faqih dari kalangan fuqaha, ketika menukilkan sebuah riwayat atau sebuah nukilan pasti didasari atas sebuah penelitian, didasari atas sebuah pengetahuan. Karena beliau ahli ilmu, ketika menukil pendapat dari para sahabat atau dari para ulama yang terdahulu, ya berarti dibangun di atas data yang valid. Qad jaa'a Umar, telah datang penjelasan riwayat dari Umar wa Abdurrahman bin Auf wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Hurairah wa ghairihim minas sahabah. Qala wa la na'lamu li haula'i mukhalifan minas sahabah. Datang penjelasan keputusan hukum kafirnya seseorang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu dari Umar bin Khattab, dari Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah dan yang selain dari mereka dari para sahabat. Kemudian Ibnu Hazm mengatakan kami tidak mengetahui pada mereka para sahabat itu ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat. Berarti ini maknanya ijma'. Walaupun ijma' sifatnya tidak qat'i di sini, dia dalam istilah usul ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu ijma' yang tidak diketahui ada yang menyanggah atau berpendapat dengan pendapat yang lainnya. Berarti di masa itu yang beredar hanya satu pendapat, bahwasanya orang yang meninggalkan salat ya kafir. Naqalahu anhu Al-Mundhiri fi at-Targhib wa Tarhib. Al-Mundhiri dalam Targhib Tarhib juga menukilkan. Wa zada minas sahabah, dan Al-Mundhiri menambahkan lagi. Al-Mundhiri juga imam, dalam hal ini alim, menambahkan nukilan Ibnu Hazm tadi. Ibnu Hazm kan hanya menyebutkan beberapa sahabat, 4. Ditambah sama Mundhiri dalam kitabnya, ya setelah melalui riset dan penelitian dan data yang valid,
Beliau membaca, oh ternyata ada dalam sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Qala ay al-Mundhiri, berarti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Darda, semuanya berpendapat orang yang meninggalkan salat itu kafir. Qala Al-Mundhiri mengatakan, menambahkan, wa min ghairi sahabah, dan selain dari sahabat, Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai. Baik, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai anggaplah kita pinggirkan dulu. Kenapa? Karena selevel dengan imam yang tiga. Imam yang tiga kan berpendapat apa? Tidak kafir. Kan akan dikatakan dulu, itu kan cuma Imam Ahmad. Bagaimana dengan imam yang tiga ini? Kan begitu. Kalau ukurnya adalah banding-bandingan banyak-banyakan. Ya sudah, anggaplah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai tidak kita sebutkan dulu. Bagaimana dengan ini? Abdullah bin Mubarak, Imam Ahlus Sunnah di masanya, tabi'in shaghir, wan Nakhai tabi'in, wal Hakam bin Utbah bin Abi Utaibah, wa Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub Sikhtiyani ini fuqahanya tabi'in. Level tabi'in itu kan sudah mulia. Ini bukan tabi'in yang biasa, tapi faqihnya tabi'in. Ayyub As-Sikhtiyani. Wa Abu Daud At-Tayalisi, wa Abu Bakar bin Abi Syaibah, wa Zuhair bin Harb. Ini tabaqahnya antara tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berarti levelnya di atasnya para imam yang 3 atau 4 ini tadi. Kalau kita mau banding-bandingan, nah, ya jelas para sahabat yang telah tersebutkan, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, jelas mereka dari sisi kapasitas, grade, bobot keilmuan, nah, ketakwaan, ya jelas lebih di atasnya generasi yang setelahnya, tanpa mengecilkan kredibilitas dan kapasitas para a'imah yang di bawahnya. Tapi kita sedang melakukan muqaranah, perbandingan. Nah, karena level sahabat jelas lebih tinggi daripada level tabi'in. Level tabi'in jelas lebih tinggi daripada level tabi'ut tabi'in. Begitu seterusnya. Fa in qala qailun mal jawabu 'alal adillati allati atau istadalla biha man la yara kufra tarikis shalah. Kalau disanggah kemudian kesimpulannya di akhir pemaparan atas pembahasan ini semua dikatakan bagaimana kita menjawab dan meluruskan dalil-dalil yang orang-orang atau para ulama yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu tidak kafir. Kan mereka juga punya dalil. Mereka yang berpendapat meninggalkan salat tidak kafir juga berada di atas dalil. Lah bagaimana mendudukkan ini? Kan masing-masing juga punya dalil. Sebagaimana dijelaskan di awal oleh Syekh Al-Utsaimin, ini termasuk permasalahan yang terdapat padanya apa? Khilaf. Nah, dan kaidahnya adalah permasalahan yang ada padanya khilaf itu harus mengembalikan segala duduk perselisihan yang diperselisihkan kepada acuan hukum yang satu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang lebih menepati penunjukan dan maksud dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dialah yang berada di atas al-haq, kebenaran. Qulna, jawabannya katanya Syekh Al-Utsaimin, al-jawab anna hadhil adillata, bahwasanya dalil-dalil yang dipaparkan oleh mereka yang berpendapat bahwasanya meninggalkan salat itu tidak kafir selama tidak meyakini, selama tidak mengingkari wajibnya, lam ya'ti fiha anna tarika salati la yakfur. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan penjelasan bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidak kafir. Apa dalil-dalil jumhur? Di antara dalil-dalil jumhur adalah dalil keumuman, keutamaan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk
surga. Apakah dalil ini tekstualnya menunjukkan bahwasanya orang yang tidak sholat tidak kufur? Hah? Ada nggak dalam tekstual ini loh? Kan nggak ada. Naam. Au annahu mu'min, atau ada nggak dalil yang menunjukkan secara spesifik bahwa orang yang tidak melakukan sholat tapi dia tidak mengingkari akan wajibnya, maka dia mukmin? Ada nggak dalil seperti ini? Jawabannya tidak ada. Au annahu la yadkhulun nar, atau dalil secara spesifik bahwasanya orang yang tidak melakukan sholat itu dia tidak masuk neraka, tidak pula. Bahkan dalam ayat menunjukkan bahwasanya salah satu dari akibat yang menyebabkan orang-orang kafir itu diadab, ma salakakum fi saqar. Ditanya, apa yang menyebabkan kalian dijerumuskan ke saqar, ke neraka? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Au annahu fil jannah wa nahwa dzalik, atau dalil yang menunjukkan anna tarikas shalah, bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu dakhalal jannah. Enggak ada juga. Berarti semuanya itu waham, ihtimalat, kemungkinan. Hanya terkandung padanya praduga. Wa man ta'amalaha wajadaha la takhruju an arba'ati aqsamin. Kulliha la tu'aridu adillatal qailina bi annahu kafir. Berarti di sini semua dalil-dalil yang dipaparkan oleh mereka yang berpendapat bahwasanya meninggalkan salat itu tidak kafir, tidak ada yang sifatnya itu bertolak belakang dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat adalah kafir. Dari sisi misalkan man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, maka dia masuk surga. Dalil ini tidaklah kemudian terdapat padanya kontradiksi, bertentangan dengan dalil yang menunjukkan bahwasanya pelaku atau seseorang yang meninggalkan sholat itu maka dia kafir. Tidak ada kontradiksi padanya. Kenapa? Karena dalil yang pertama menjelaskan keutamaan ikhlas dalam bersyahadat la ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah adalah terangkai dari 3 unsur yang tidak bisa ditiadakan, yaitu diucapkan, diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan direalisasikan dalam wujud nyata. Gak ada artinya orang mengatakan la ilaha illallah, tapi giliran dia minta kelapangan rizki, larisnya dagangannya, dia ke kuburan, dia minta kepada penunggu kuburan agar dilariskan dagangan. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Berarti antara amalan dan ucapan tidak sinkron. Naam. Jadi yang dimaksud dengan hadis keutamaan la ilaha illallah yaitu terkandung padanya keutuhan dari segala konsekuensi dalam syahadat itu sendiri, diucapkan, diyakini, dan diimplementasikan, diwujudkan dalam wujud nyata. Antara lisan, hati, dan perbuatan itu selaras. Naam. Dan seseorang yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi, tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Sementara Allah tetapkan amalan ibadah yang paling nyata itu adalah salat. Dia mengatakan tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah, tapi dia juga tidak pernah salat. Ini kan kontradiksi sekali. Sehingga kesimpulannya dalam pembahasan ini, seseorang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada udzur, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tidak halal pula sesembelihan darinya. Naam. Itu yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini, mengakhiri dari dosa besar yang keempat, yaitu dosa meninggalkan salat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk dalam dosa yang kelima, yaitu dosa
tidak menunaikan zakat. Tafadhol, kalau ada yang mau ditanyakan. Apakah dia langsung dicap kafir dan kemudian sholat demikian dia sholat dulu tidak diterima? Kemudian jika seandainya ada orang saudara yang meninggalkan sholat, apakah kita perlakukan seperti orang kafir atau harus mengucapkan syahadat tadi namun dia tidak? Permasalahan apakah seseorang yang meninggalkan sholat kafir itu jika dia meninggalkan sholat sebagian waktu sholat saja, satu sholat saja, terhitung kafir atau tidak? Para fuqaha menjelaskan yang mereka yang berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat, sebagaimana di akhir dibahas tadi, bahkan orang yang mengakhirkan sholat dengan sengaja sampai keluar waktu. Para fuqaha membahas bahkan satu sholat saja. Kenapa? Karena dikatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha. Orang yang meninggalkan sholat maghrib termasuk meninggalkan sholat atau tidak? Dia sholat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, tapi meninggalkan sholat duhur misalkan, termasuk dikatakan dia meninggalkan sholat atau tidak? Berarti masuk dalam keumuman hadis. Naam. Di sana ada pendapat lain juga yang mengatakan yang dimaksud meninggalkan itu kulli, menyeluruh, atau mayoritas, aghlabi. Misalkan dia sholatnya cuma maghrib aja, 4 sholat yang lain dia nggak sholat, ada termasuk kufur. Adapun yang sebagian, terkadang dia meninggalkan sholat, terkadang terkadang dia tinggalkan duhur, terkadang dia sholat 5 waktu, jarang sifatnya, maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah merajihkan yang demikian tidak kufur. Tapi wallahu taala alam, pembagian ini meninggalkan sebagian kecil maka tidak kufur, meninggalkan secara menyeluruh kufur, meninggalkan sebagian besar kufur. Pembagian-pembagian ini tidak ada batasan yang baku. Sehingga kembali kepada tekstual hadis, siapa yang meninggalkan sholat, satu sholat saja dinamakan sholat atau tidak? Dinamakan sholat. Jika dia meninggalkan dengan sengaja tidak mau melakukannya, ya kita berpijak kepada tekstual hadis yang ada. Kedua, jika ada saudara yang tidak sholat, naam, tetap didakwai. Tapi dalam hukum antara kita pribadi, antara antum pribadi sebagai seorang penuntut ilmu yang mengetahui hukum-hukum dan konsekuensi dari orang yang meninggalkan sholat, ya antum terapkan antara antum dan dia pribadi. Misalkan dia mau menyuguhkan antum sesembelihan, dia yang nyembelih, antara antum dan dia, antum tahu ya sudah, nggak usah antum makan. Dia mati ya jangan disolati. Itu karena apa? Karena itu hak asasi dan pribadi seorang hamba. Karena meyakini ini hak asasi saya. Tapi urusan yang melibatkan orang lain, ini ranahnya ranah hakim. Misalkan tidak boleh mewarisi. Kenapa dia nggak sholat? Berarti dia kafir. Berarti tidak berhak untuk menerima waris. Kalau antum yang punya harta, mungkin antum yang larang. Tapi kalau antum sesama ahli waris, misalkan, tidak bisa, tidak ada hak. Karena permasalahan ini kembali kepada qadhi. Dalam pernikahan misalkan juga begitu. Antum meyakini ini suaminya nggak sholat, tidak ada hak antum untuk mengatakan berarti pernikahannya di fasakh, nggak boleh. Kenapa? Karena suaminya kafir. Bukan hak antum. Ini ranahnya ranah hukum qadhi. Tapi masalah yang berkaitan dengan pribadi, kayak masalah makan sesembelihan dia, hak untuk mensolati, kan hak antum. Nggak ada yang memaksakan antum disuruh menyolati jenazah itu. Antum punya hak. Ana yakini dengan keyakinan ana, dan ana akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa saya fulan kafir. Tapi ya nggak melazimkan juga antum kor-kor, nggak usah disolati, ini kafir ini, nggak melazimkan seperti itu. Karena yang berkaitan dengan ibadah antum pribadi. Nah,
Begitu jawabannya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.